pertama dari Bunda Sri Rahayu. Bagaimana ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Seperti apa, Bunda? Oke, ya. Ciri-cirinya ya dari para ulama menyampaikan dan juga Bismillah ini kan ilmunya dari Nabi ya. Tentunya adalah semakin lembut hatinya, ada hijrah di sana. Ya, energinya kan berubah lebih baik. Jadi ada kenyamanan tersendiri yang sebelumnya itu belum dirasakan gitu, kayak menjadi orang yang lebih baru. Nah, selanjutnya adalah dia terlahir kembali. Ya, diceritakan seperti itu, disampaikan seperti itu. Kemudian ditambah ada hijrah dari kemarin yang tidak baik, kemudian sekarang menjadi lebih baik lagi, ya dari lisannya, dari pikirannya, dari rasanya, itu lebih mudah dalam praktek-praktek terutama ilmu yang dianutnya. Nah, kita kan ilmu Islam yang utama ya, kemudian ilmu manet rezeki, kita prakteknya itu lebih mudah gitu teman-teman. Tiba-tiba aja karena kan energi positifnya itu sudah terbooster besar ya saat mengikuti ada iktikaf demi iktikaf. Kemudian Bismillah mendapatkan malam yang sangat spesial itu gitu ya. Kemudian selanjutnya otomatis ya di dalam dunianya akan mendapatkan perbaikan sesuai dengan LOP-nya. Bunda, tapi ada ya orang yang soleh gitu ya, orang yang baik gitu, tapi kok dia ndak kaya ya? Nah, dia ndak minta. Kan ada orang-orang yang memang ndak mau kaya gitu, mintanya kaya hati gitu kan. Jadi kita jangan melihatnya secara materi saja gitu ya. Tetapi di sana dia mengalami ketenangan yang luar biasa, bahagia hidupnya gitu kan. Terutama akhirnya teman-temannya banyak ya, kemudian hubungan dengan orang lain juga semakin membaik. Dia semakin bijak menyikapi di dalam persoalan ya, persoalan-persoalan yang dia hadapi itu semakin bijak ya, amarahnya makin terkurangi otomatis tuh teman-teman. Kemudian sedihnya, pesimisnya itu juga kayak menipis menghilang, kemudian menjadi optimis. Lalu dia bermagnet nih. Magnet apa? Magnet cinta, magnet jodoh yang belum punya jodoh gitu ya. Magnet rezeki, kan keren gitu ya. Jadi selamat untuk mengejar malam Lailatul Qadar. Itu ya yang saya pahami. Tentu ya meningkat keimanannya gitu. Jadi ibadah apa ya yang belum saya laksanakan gitu. Nanti tiap harinya kayak pengennya nambah ibadah gitu. Karena kan sudah menikmati ya nikmatnya dalam menemukan malam Lailatul Qadar itu. Jadi seperti tidak mau melepaskan ya saat-saat berduanya dengan Allah seperti itu. Ya, sholatnya makin ditambahin lagi, tambah apa nih? Tambah khusyuk, tambah jumlahnya gitu kan. Otomatis di dalam kesehariannya itu semakin membaiknya sangat mudah gitu ya. Apalagi pengamal manet rezeki kan diberi ilmu yang sangat lengkap juga ya, amalan-amalan setiap harinya apa, jurus-jurusnya untuk dipraktekkan, nanti itu sangat mudah sekali membentuk kepada sukses ajaib, itu sangat mudah. Bismillah ya saat mendapatkan malam Lailatul Qadar ini gitu ya. Oke. Terutama sih ditambah ini ya, ditambah ibadah-ibadahnya, sedekahnya saat malam Lailatul Qadar itu. Itu ya teman-teman ya. Jadi nanti kayak mengakses gitu ya, kayak panen rayanya tuh benar-benar dapat gitu. Ya, itu Bunda Sri Rahayu ya, kurang lebihnya itu jawabannya ya. Ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, wajahnya berseri-seri. Nah, nanti kan tampak dari luarnya kayak gitu. Wajahnya kemudian menjadi berseri-seri gitu ya. Udah mau keren terus tiap hari, bahagia gitu ya. Ya, demikian Bunda Pita. Ada lagi? Ya. Kemudian dari Bunda Suwaiba, kalau lagi halangan apa masih bisa dapatkan malam Lailatul Qadar, Bunda? Karena kita nggak bisa sholat. Ya, okay. Yang masih berhalangan ya, dari ulama yang dari sebagian ulama yang lainnya menyampaikan bahwa masih boleh ke masjid gitu ya, selama sudah bersih ya, kemudian ambil air wudhu, kemudian ada di beri ini ya, diamankan lah gitu ya, tidak tercecer gitu kan. Ada lagi sebagian di rumah saja, tidak usah sholat gitu kan, tidak melakukan yang ibadah-ibadah wajib. Ya contoh misalnya memegang Al-Quran yang full tulisannya Arab semua gitu kan. Kemudian yang bisa dilakukan apa nih? Yang tidak boleh ya berarti kan puasa.
kemudian sholat, baca Al-Quran yang semuanya full, ya bacaannya tuh tulisannya dari Arab semua gitu kan, itu enggak boleh. Yang boleh apa nih? Tasmik itu mendengarkan murotal, boleh ya. Kemudian zikir yang tadi saya itu ya, yang di bawahnya ini ya, yang dari zikir yang istighfar ya. Istighfar boleh teman-teman. Jadi kan setelah bersih-bersih di kamar mandi gitu ya, bangun di sepertiga malam juga sama gitu ya. Nah setelah itu ngambil air wudhu, ndak sholat teman-teman ya, Bunda Suhaibah ndak sholat. Kemudian sudah menghamparkan sajadah, pakai pakaian yang sopan ya, pakai rukun ndak apa-apa kan gitu. Nah setelah itu zikir aja, ndak usah sholat ya, yang penting tidak tercecer darahnya gitu ya. Nah lalu mengerjakannya dari istighfar ke bawah teman-teman ya, Bunda Suhaibah, berarti istighfarnya mungkin ditambahin gitu ya. Kemudian mohon ampunannya yang khusus itu Allahumma innaka afuwun itu juga ditambahin jumlahnya karena kan tidak melakukan sholat, zikirnya ditambahin. Tasmik ya, kemudian sedekah itu boleh Bunda, sholawat boleh ya. Jadi kita wanita yang masih menstruasi itu juga boleh ibadahnya itu tadi ya, zikir, sholawat, sedekah gitu ya, boleh. Tasmik berarti tasmik ini mendengarkan murotal, setel aja ya radio murotal atau HP yang ada aplikasi Al-Qur'annya, kemudian disetel, kita mendengarkan. Nah itu adalah cara untuk bisa one day one juice ya. Kemudian apabila masih menstruasi memakai ada tasmik gitu ya. Silakan. Udah terjawab ya Bunda Vita ya. Jadi Bunda Suhaibah jangan pesimis ya, tetap di sana mendapatkan ada pahala yang besar juga. Apabila misalnya seperti ini Bunda Suhaibah udah setiap harinya kan sudah tahajud gitu ya, kemudian kok berhalangan tidak melakukan tahajud tapi zikir aja. Nah pada saat tetap beribadah itulah, walaupun dalam keadaan menstruasi gitu ya, itu mendapatkan pahala tetap setara dengan sebelumnya menstruasi udah biasa melakukannya, maka mengalir terus gitu pahalanya ya. Bahkan pahala sholat itu tetap dapat gitu ya, walaupun tidak mengerjakan karena masih ada halangan menstruasi itu ya. Oke, silakan Bunda Vita, ada lagi pertanyaannya? Ya, tadi Bunda Suhaibah kan maksudnya yang berhalangan ya Bunda. Ya. Bagaimana jika wanita yang masjidnya jauh gitu kan, Bunda kemarin bilang boleh sholat itikafnya di rumah. Ya. Nah itu kan kalau di masjid waktu di slide ada tulisan sholat didahului dengan sholat tahiyatul masjid. Nah bagaimana dengan itikaf di rumah Bunda? Sholat 2 rakaat apa yang harus didahului untuk itikaf? Ya, sholat 2 rakaat berarti sholat 2 rakaat wudhu, sholat sunnah wudhu ya. Niatnya tinggal ditambahin sholat sunnah wudhu ya, usolli sunatan, sholat sunnah wudhu ya, 2 rakaat lillahi ta'ala gitu. Jadi sholat sunnahnya itu sholat sunnah wudhu ya. Kemudian sholat yang lainnya apa nih, tobat, tahajud, kemudian sholat hajat. Kan witirnya sudah ya bareng dengan ada ini ya tarawih gitu kan, jadi ndak usah dikasih witir. Nah kemudian kalau misalnya masjidnya jauh atau memang ndak ada, ndak usah dipaksakan teman-teman ya, ndak usah sedih, tetap bahagia tanpa syarat aja. Kemudian diambil nih berarti mana yang bisa disesuaikan di tempat teman-teman semua. Jadi ndak usah dipaksakan saya harus sama nih dengan Bunda Susan, dengan teman-teman yang lain, tapi masjidnya mana ya ndak ada, terus sedih, ndak boleh ya. Seberapapun kondisi teman-teman, seberapapun dapatnya ya, itu kan menurut kita ya, hitungan menurut kita, tapi di mata Allah teman-teman usahanya udah maksimal ya, udah sungguh-sungguh, bisa jadi nilainya sama besarnya seperti yang ada iktikaf di masjid gitu kan. Jadi yang penting itu semangatnya teman-teman nih meraih ya malam Lailatul Qadar itu walaupun di rumah. Bahkan kan memang sebagian ulama mengatakan ya, untuk afdolnya perempuan itu di rumah gitu. Sebagian mengatakan seperti itu. Jadi kita ambil aja rasa bahagianya di situ, dalil yang itu tadi ya. Tapi zaman dulu itu saat zamannya Rasulullah ya, kenapa sih perempuan kok di rumah gitu ya? Karena kan zaman dulu itu banyak sekali rawannya ya perempuan melakukan perjalanan menuju ke masjid gitu kan, karena kan banyak kejahatan ya. Kemudian di sana juga banyak gurun pasir, masjidnya masih jarang gitu kan, akhirnya perempuan di rumah gitu kan. Tapi di sini sekarang ini ya zamannya kita, karena kalau misalnya masjidnya dekat ya, kita disarankan memang ke masjid seperti itu, apalagi suaminya mengajak gitu kan
ya berangkat ke masjid atau ke musola seperti itu Bunda Pita. Ya, oke, terjawab ya. Jadi Dari Bunda disesuaikan. Rukmah, Ya. apakah ada niat iktikaf yang dikhususkan, Bunda? Niat iktikaf bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba niat iktikaf karena Engkau izinkan hamba bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Seperti itu Bunda. Pakai bahasa Indonesia malah lebih menyentuh gitu ya. Niat khususnya seperti itu. Niat hamba iktikaf bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bahkan ada di ini ya yang penyampai ya. Istilahnya di sini penceramah ya dari ini biru dari warna biru Muhammadiyah ya menyampaikan bahwa dengan Bismillahirrahmanirrahim saja itu sudah niat gitu ya. Jadi dengan Bismillahirrahmanirrahim nih, dengan namamu ya Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, kan di dalam hatinya saya mau iktikaf itu udah niat gitu ya. Nah mau khusus lagi seperti itu tadi gitu ya. Kemudian formulanya mungkin yang pakai bahasa Arabnya ya nanti bisa lihat ya di Google atau di Bapak Kiai setempat. Kalau saya memang pakai bahasa Indonesia seperti itu, ya Allah saya niat 10 malam ini ya Allah mudahkan ya Allah aku bangun jam 1:30 gitu. Setengah 2 nih 1:30 karena kan setengah jam harus share-share gitu ya. Nah jam 2-nya itu saya sama Bunda Murti berangkat ke masjid. Tapi tadi tuh jam 2 kurang 5 menit gitu kan, agak terlambat. Enggak apa-apa, yang alhamdulillah enggak terlambat banget gitu. Ya seperti itu Bunda Vita ya. Jadi iktikaf tidak harus dengan niat tertentu, yang penting niat global juga bisa ya Bisa, Bunda. iya, niat global. Nah nanti kan di setiap perjalanannya ke masjid itu kan hati tertaut, saya iktikaf, itu udah niat Bismillah ya Allah, saya mau iktikaf, itu kan udah kayak memancar, ya. Jadi keseharian menjadi lebih haru, lebih baik lagi, lebih tenang lagi gitu teman-teman. Yang masih banyak persoalan ya, misalnya teman-teman meniatkan memang untuk iktikaf seperti itu, hati tertaut kepada Allah menjadi obat yang luar biasa di persoalan yang teman-teman hadapi. Waktu itu saya seperti itu. Waktu itu teman-teman banyak persoalan yang mendera, kemudian ada malam Lailatul Qadar kayak gitu, ada iktikaf ya seperti itu. Untuk di 10 malam yang terakhir itu jadi obat benar-benar. Maka pertama menjadi ada the power of paksain. Mungkin teman-teman yang ya masa sih jam segitu ya gitu kan. Ya gimana ya gitu. Tapi ayo niatkan gitu kan, niatkan the power of paksain. Kalau kita mau ajaib kan gitu, untuk diri sendiri itu dipaksa. Ya untuk orang lain lembut gitu. Nah makanya nih saya menyampaikan diri sendiri. Nah teman-teman ya teman-teman sendiri kan. Kalau saya menyampaikannya ini adalah monggo, tidak ada pemaksaan gitu ya. Optimis jadi anak rajin. Ya, dari Bunda Sri Rahayu lagi. Ya sip. Sebelum ke masjid boleh sholat wudhu dulu di rumah Bunda, boleh? Boleh Bunda, sholat wudhu dulu di rumah boleh. Alhamdulillah kan semakin banyak tuh amalannya ya. Iya boleh Bunda. Sholat mutlak ya boleh, sholat sunnah ditambahin itu keren. Karena apa? Bacaan sholat itu ternyata kan disiplin kata, ya kan? Kalau kita mau cermatin ya masuk ke telinga kan dengan berbisik gitu ya, kemudian masuk proses ke otak, lalu ke perasaan, itu menggetar sekali ya, itu penarik rezeki loh teman-teman. Kalau mau dicermati bacaan-bacaan sholat kita itu kan keren-keren sekali artinya. Tapi kan kadang kita bacanya tuh cepat sekali kan, selintas. Nah coba diamati gitu kan. Itu kan ada getaran energi yang besar teman-teman. Al-Waqiah aja juga kayak gitu. Coba kalau diamati artinya satu persatu gitu ya. Nah boleh Bunda ya, yang mau sholat wudhu dulu di rumah, sholat sunnah ya boleh. Alhamdulillah. Makin rajin gitu ya. Sip, ada lagi Bunda? Dari Bunda Sukini, sadar napas lapis itu bagaimana Bunda? Sadar napas lapis 6. Nah, itu ada kelasnya di sana karena penjelasannya kemarin juga hampir 1 jam ya Bunda Pita ya, dan sama prakteknya. Dan ini juga masih dipraktekkan lagi. Kalau saya memang sudah biasa. Nah, nanti masuk ke kelas sebelah ya Bunda Sukini ya. Untuk di sana ya. Ada 6 lapis ya. Seperti itu Bunda Pita. Ya. Kemudian dari Bunda Indri Astuti, Ya. saya sudah optimis agar anak jadi anak rajin sholat dan suami rajin jamaah. Saya tetap harus bahagia terus. Tapi bagaimana biar tetap bahagia padahal anak belum rajin sholat?
Oh, keren. Jadi seperti ini Bunda Indri, anak itu adalah mencerminkan orang tuanya. Mohon maaf ya, karena anak kan berarti di situ diisi lembaran-lembaran dari orang tuanya, gitu kan. Maka pada saat anak seperti itu, berarti yang harus diperbaiki dulu orang tuanya, gitu Bunda. Ya, saat kemudian kok anak belum juga baik gitu ya, ambil cermin Bunda, cermin ajaib sudah ada di bekal jurusnya Manet Rezeki ya, gitu kan. Nah, nanti itu membuat Bunda Indri dan suami ya, jadi lebih baiknya memang bareng-bareng ya, jadi berjamaah saat mendidik anak. Nanti anak cepat berubah. Kalau saya seperti itu. Bahkan kalau tentang nasihat dan lain-lain gitu ya, saya arahkan ke ayah gitu. Dek, minta nasihat ke ayah gitu. Nanti juga Mas, adik itu, Mas itu kayak gitu kan. Jadi saya enggak banyak ngomong gitu kan. Saya enggak banyak ngomong karena perempuan kan cenderungnya nanti maaf ya BAWEL gitu kan. Jadi saya saving energy, saya pakainya doa. Nanti yang banyak menasihati itu suami. Saya tinggal dorong amin, 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 patuh, patuh kayak gitu. Saya tinggal iya ini ya ini. Nah, nanti ganti misalnya tolong dong gantian gitu kan. Diberi nasihat ini. Oh ya Mas, siap kayak gitu kan. Nah, seperti itu bareng-bareng nanti anak itu akan mudah berubah karena melihat di bawah sadarnya gini, oh ya orang tuaku kok kompak gitu. Akhirnya nanti mudah berubah. Nah, saat belum berubah, kalau saya kayak gini Bunda, saya melihat cermin ajaib. Yang ini menyebabkan ajaib. Ajaibnya apa? Anak cepat mendengarkan nasihat kita gitu. Karena kitanya udah tobat. Dengan apa? Dengan cara mengambil cermin ajaib. Aku kayak gini. Ya Allah, ini salah aku kayak gitu. Aku kali dulu seusia dia gitu kan, membuat dugal itu kan kecewa ya, membuat dongkol, membuat marah orang tua saya, terutama ibu kali kayak gitu. Dulu kali saya sering membuat marah ibu kali, mungkin di dalam diamnya ibu saya kecewa sama saya. Maka sekarang ini anak saya kok seperti itu sama saya. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau berikan pembelajaran ini gitu. Jadi anak seperti itu sebenarnya kan masih membersihkan dosa kita. Kalau misalnya kita tambah dengan kemarahan, dosa kita makin banyak, perisai makin banyak. Tetapi kalau caranya seperti itu, muhasabah, ya Allah, anak kok seperti itu ya, berarti dulu kali kayak gini nih saya, kecilnya saya kayak gini, bahkan kali saya lebih bandel kali kayak gitu. Akhirnya apa? Udah sholat itu bercucuran air mata gitu. Kalau sudah seperti itu teman-teman, kita tidak menyalahkan anak. Yang salah siapa? Saya yang salah. Itu tidak jadi marah sama anak gitu. Tidak jadi marah, saya yang salah kok gitu. Makanya jurus-jurus Manet Rezeki itu sebenarnya kita yang praktek gitu. Di mana? Di dalam. Luarnya tidak kelihatan. Di dalam diri kita. Luarnya tetap keren, senyum gitu kan. Menyapa gitu kan. Tapi di dalamnya itu bergerak gitu. Oh saya kali kayak gini gitu kan. Ya udah nih berarti salah aku. Kalau sudah seperti itu beda nih tampilan energi ke anak. Udah ndak marah-marah, udah ndak menekan, udah ndak ngomel gitu kan. Udah lebih lembut. Intonasi bicara aja sudah lebih lembut gitu ya. Tidak menghentak-hentak, ndak ada bentakan. Anak lebih mudah menengok ke arah kita. Dipanggil aja udah langsung, iya Mi kayak gitu. Anak saya yang ketiga kayak gitu. Kalau misalnya di sekolahan ada apa kan kemarin juga pernah ada kejadian gitu kan, belain temannya yang disolimi seseorang gitulah. Nah akhirnya dia kena ini juga. Nah akhirnya dikasih tahu wali kelasnya, alhamdulillah langsung menjalankan. Kemudian ditelepon ayahnya juga, iya Pak, iya Pi enggak apa-apa gitu kan, manut gitu. Sampai wali kelasnya itu mengatakan di Raffi itu memang manutan, alhamdulillah dikasih tahu manut gitu. Tapi memang karena anak muda ya, ada gap sana gap sini gitu kan. Nah pada waktu ditelisik, oh iya tidak salah Raffi seluruhnya. Nah setelah pulang, Dek jangan kayak gitu lagi Dek. Iya Min, enggak tak lakukan lagi. Manut langsung saat itu juga. Alhamdulillah. Nanti misalnya pas saya duduk di mana terus meluk gitu. Meluk, nyium, cium, diciumin. Sayang banget. Nah itu efek-efeknya ya, efek dari kita menjalankan ilmu Manet Rezeki gitu ya Bunda ya. Sip ya Bunda Indri ya. Jadi pakai cermin ajaib kalau saya. Nah kalau Bunda mau ini memakai cara itu, diperjalankan di kuantum. Terutama terbesar di rasa.
di perasaan. Makanya perlu mendalam gitu menghayatinya gitu kan. Nggak kemudian pakai logika, nggak, pakainya hati. Oh saya kayak gini kali dulu, berarti ini salah saya, yang nggak tepat saya. Karena pengamal magnet rezeki itu abaikan realita nyata gitu kan. Realita nyatanya tuh udah baik semua kok kayak gitu. Yang belum baik kan kita gitu kan. Maka kita perbaiki. Nah saat kita perbaiki ini, istighfarnya itu benar-benar istighfar pembuka magnet rezeki, pembuka pintu rezeki teman-teman. Dan setelah itu kita mengatakan apa ke anak, karena kan kita udah tobat ya, udah buka perisai. Walaupun itu goib ya, peristiwanya seperti apa, yang penting kita tidak menyalahkan anak lagi. Yang muncul itu ketulusan kasih sayang gitu. Ngomongnya udah beda gitu kan. Bawaannya, raut mukanya juga mungkin beda gitu kan. Nah itu terjadi pada anak saya yang kedua gitu kan. Makanya Mbak Salsa itu testimoni ke Pak Nas kan waktu itu, waktu TFT gitu kan. Saya sekarang betah di rumah Pak gitu. Saya sekarang betah di rumah, padahal dulu enggak gitu kan. Sampai ibu-ibu yang di belakang saya tuh amalannya apa ibunya, kok anak segitu tuh betah di rumah gitu kan. Kan banyak kan enggak senang di rumah ya, kalau anak-anak muda itu sama siapa, bahkan nginep dan lain-lain gitu. Mbak Salsa enggak, saya betah di rumah Pak kayak gitu kan, buat apa, kerajinan apa kayak gitu kan. Itu karena saya memperbaiki gitu kan. Pada waktu Mbak Salsa seperti apa, saya enggak marahin, tapi oh ini salah saya gitu, saya dulu kayak gitu, apalagi ini perempuan gitu kan, copy paste saya kali dulu gitu. Ya udah saya untuk merendah benar-benar hatinya saya yang tidak tepat, saya ampuni saya ya Allah. Istighfarnya seperti itu tadi, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ya Allah ampuni saya yang salah ya Allah, saya mau berubah lebih baik lagi ya Allah, hari ini, esok dan seterusnya. Bantu aku ya Allah untuk aku bisa berubah, belajar lebih baik lagi. Nah lebih baik lagi itu nanti kemudian ada perubahan-perubahan ke arah lebih baik dengan mudah. Demikian ya Bunda Vita dan Bunda Indri ya yang tanya tadi, silakan. Masih dari Bunda Indri Astuti, apakah jika bukan malam ganjil harus tetap itikaf? Ya, kalau saya iya, dan disarankan para ulama iya, jangan pilih-pilih ya. Pertama, kenapa jangan pilih-pilih tanggal ya? Karena kita pengen Allah juga melimpahkan rezekinya kepada kita, karena kita tidak pilih-pilih, tidak pelit kan, seperti itu ya. Pokoknya kita jalankan, maka nanti Allah pun akan mudah iba sama kita, karena kita menjalankan dengan totalitas. Kan cuma hanya 10 malam aja ya kan, itu yang pertama. Yang kedua, kadang di dalam 1 tahun itu ya, di bulan Ramadannya gitu ya, di tahun-tahun yang kemarin saya jumpain kan ada perbedaan mulainya puasa, bener enggak? Kalau yang sekarang ini kurang tahu ya, kemarin sama apa tidak, kelihatannya sama, alhamdulillah. Kalau yang ada beda harinya gitu ya, selisih 1 hari, maka yang terjadi adalah tanggal ganjil dan tanggal genap itu rancu teman-teman. Nggak tahu yang mana nih tanggal genap sama ganjilnya, akhirnya ya udah dikerjakan semua. Kalau ada perbedaan loh teman-teman, ya kan? Nah makanya di sini adalah terbaiknya itu jangan pilih di angka ganjil saja. Ya jangan pilih angka ganjil saja, tapi ya udah ganjil genap dikerjakan semua gitu. Karena kita tidak tahu ganjil yang genapnya yang mana nih saat beda hari gitu kan. Ya jadi seperti itu, kita kerjakan aja seluruhnya gitu kan, di ganjil sama genapnya itu pokoknya kita kerjakan lagi yang cuma 10 hari. Nanti kalau teman-teman sudah rutin gitu ya, malam lebaran aja nih, malam Idul Fitri pengennya iktikaf teman-teman, nagih gitu, nih iktikaf apa enggak ya? Ya enggak ada, masjidnya udah buka gitu, udah takbiran gitu, malah pengennya iktikaf gitu kan, karena apa, udah nikmat, hening di sana gitu ya, ya udah terlewat ya, Ramadan berlalu itu udah berderi-deri air mata gitu kan, ditinggalkan Ramadan itu udah Indri. Jadi jangan pilih-pilih tanggal gitu ya, karena itu 2 alasan tadi ya. Dan juga kan melatih diri kita untuk apa nih, untuk lebih dekat sama Allah, cinta dengan ibadah, cinta dengan masjid gitu kan ya. Yang pergi ke masjid nih teman-teman ya, yang mungkin yang di rumah kan menjadi lebih dekat dengan Allah, senang, suka dengan muhasabah, senang dengan ada berhalwat, berdua-duaan dengan Allah, berzikir gitu kan.
Itu besar sekali manfaatnya teman-teman. Ya, oke. Jadi jangan pilih-pilih tanggal ya teman-teman ya, Bunda Indri ya. Jadi Ya, cuma komen terakhir nih dari oh yang Bunda tadi. Femsa. Dari Bunda Komsa Sueb komen. Ya, Assalamualaikum sama Bunda. malam. Di kampungku juga nggak ada perempuan di masjid kecuali tarawih dan sholat id. Maksudnya mengomentari berarti itikafnya harus di rumah gitu. Oke, iya. Dijawab. Kalau saya kayak gini Bunda. Kalau Iya. saya karena mungkin saya pemberani gitu ya. Coba lihat Bunda di masjidnya ada sop perempuan enggak? Gitu. Ya, saran saya aja sih kalau Bunda ini mampu ya mentalnya ya. Kalau mampu mentalnya dikerjakan. Lihat ada sop perempuan enggak? Kalau ada sop perempuan, Bunda di situ masuk ke sop perempuan. Nanti teman-temannya berarti yang bawa bapak ada di sop yang bawa bapak. Gitu kalau saya. Kan ada sop perempuan. Tapi kalau enggak ada memang bawa bapak semua ya di rumah gitu. Enggak apa-apa Bunda. Tapi kalau ada sop perempuannya dikerjakan di sop perempuan. Nah di Al Musyarrafah Ubudiyah ini di tempat saya ada sop perempuannya. Dulu saya juga sendirian teman-teman. Saya satu orang toh. Wah sekarang itu Masya Allah kayak bunga banyak banget gitu bertebaran. Di sop perempuan itu sana bahkan mepet airnya. Sopnya tuh kayak sholat biasa gitu, kayak mepet saking banyaknya orang pada ketagihan teman-teman. Itu untuk iktikafnya itu banyak banget sekarang gitu ya. Bahkan jam 2 itu udah rame banget, mungkin dari jam 1 mereka pada iktikaf. Sujudnya tuh lama-lama saya lihat itu lama-lama semuanya, Masya Allah, keren banget ya. Seperti itu ya Bunda Hamsah ya. Jadi coba dilihat dulu gitu kan, ada sop perempuan enggak, kalau ada datang, kalau enggak usah dipaksakan gitu Bunda ya. Yang penting Bunda kerjakan dengan bahagia, enjoy it gitu ya. Sip. Kita. Oh iya, saran yang kedua Bunda Hamsah, cari teman, cari teman gitu kan. Kan punya bestie Bunda Hamsah, rayu kan gitu kan. Yuk buka bersama. Nah setelah buka bersama kita, aku rasanya pengen iktikaf nih, yuk gitu kan. Sarannya gitu teman ya. Kita ajak makan-makan gitu kan. Buka bersama bestinya Bunda Hamsah, lalu diajak iktikaf bareng. Ya seperti itu ya. Bukan kita nyogok, enggak. Kita niatnya kan berbagi gitu kan, berbagi bahagia, berbagi rezeki, makan-makan pasti senang gitu ya. Lalu nanti kita ajak kebaikan gitu ya. Oke, silakan Bunda Vita. Alhamdulillah sudah selesai Bunda Susan pertanyaannya. Ya. Hanya ada request dari teman-teman tadi urutan apa namanya slide untuk apa saja yang diamalkan di Lailatul Qadar, minta dikirim di grup Bunda. Bestiku cantik. Urutan amalan. Iya nanti. Ya Bunda Murti yang tidak sempat mencatat Bunda. Iya nanti saya kirim karena itu nanti untuk amalan selama iktikaf ini, baik teman-teman iktikaf di masjid atau di rumah, nanti saya share di grup. Ya, yang itu saya setiap malam nanti tak share. Seperti yang di grup RMR Ramadan itu udah saya share rutin. Ya, di samping ada kode ya panggilan untuk iktikaf itu kan saya share juga ya. Nah, nanti ada ureannya materi, terus di bawahnya itu nanti saya share teman-teman, tenang. Saya share untuk teman-teman semua, tak kasih amalannya apa aja. Tidak ada yang tutup-tutupin. Ya, Alhamdulillah, terima kasih Bunda Susan atas materinya pada pagi hari ini. Insya Allah membawa berkah dan menjadi bekal buat kita semuanya untuk mencari malam Lailatul Qadar ya, karena ini sudah masuk ke hari 23, insya Allah masih ada 7 hari lagi. Kemudian saya izin mengumumkan ya teman-teman, karena hari Ahad depan insya Allah dalam hitungan kalender bulan itu sudah hari raya. Jadi kita tidak ada RFFLOP, jadi ini adalah RFFLOP kita di bulan Ramadan. Dan nanti setelah bulan Ramadan, setelah hari raya ya, berarti kita kembali ke malam Jumat jam 19.30 ya. Jadi perkiraannya adalah awal April kita akan RFFLOP lagi malam Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum bisa mengikuti RFFLOP, mungkin ada kegiatan malam Jumatan gitu ya, yasinan di kampungnya dan lain sebagainya, usahakan materinya tetap disimak. Nanti setelah selesai yasinan di kampung, biasanya kan jam 9 malam, nanti teman-teman bisa masuk setelah selesai pulang ke rumah melakukan riadah bareng-bareng gitu ya. Teman-teman semuanya tetap semangat
Dan dari kami mengucapkan minal aidin wal faizin apabila banyak ketidaktepatan selama kita melakukan riyadhah pada kesempatan bulan Ramadan ini. Dan pesan kami, teman-teman tetap belajar, tetap kencangkan ikat pinggang, banyakin sedekah ya, banyakin baca Al-Qur'annya, karena kita ada di penghujung Ramadan. Lakukan segala amalan terbaik yang teman-teman sanggup, teman-teman mampu, karena kita nggak tahu umur kita sampai mana, kita sampai nggak nanti di Ramadan tahun depan. Maka lakukan hal yang terbaik di hari ini yang teman-teman bisa, gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini membawa berkah dan ada jejak napak tilasnya di dalam alam bawah sadar teman-teman semuanya, sehingga LOP kita segera terwujud, mau lunas amanah, mau dapat banjir orderan dan lain sebagainya. Saya ingatkan bagi yang mudik, hati-hati nanti di jalan, kemudian tolong persiapannya jangan terlalu duniawi gitu ya, tapi tetap usahakan ke spiritualitasnya juga harus lebih ditingkatkan daripada kita sibuk mikirin baju lebaran dan lain sebagainya. Usahakan beli baju lebarannya hari ini, jangan nanti hari Senin, Selasa, Rabu saat orang mudik berdesak-desakan dan lain sebagainya ya. Kalau saya sudah mempersiapkan sejak belum Ramadan, itu lebih bagus lagi gitu ya, supaya kita tidak fokus sama baju baru, bikin kue nastar dan lain sebagainya, tapi kita benar-benar memaksimalkan Ramadannya dengan sebaik mungkin gitu ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk yang mengikuti camp online Ramadan, silahkan nanti habis ini masuk ke camp online Ramadan. Kalau belum bisa nanti putar ulang lagi, tapi yang jelas jangan skip yang namanya sesi Qiyamul Lailnya bersama Ustadz Nasrullah. Itu powerful banget, majeleb banget, ditambah tadi urutan amalan-amalan yang sudah diberikan oleh Bunda Susan. Nanti luar biasa keajaiban yang akan teman-teman dapatkan kalau sungguh benar-benar praktek. Untuk apa ilmu magnet rezeki dipelajari? Untuk apa ilmu magnet rezeki dipelajari? Dipraktekkan. Iya, dipraktekkan. Semangat praktek teman-teman semuanya. Semangat Bunda. Yakin bisa ajaib teman-teman semuanya? Siap. Yakin bisa. Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Mohon maaf dari saya dan Sarah. Kita langsung ke sesi closing dari Bunda Susan. Silahkan Bunda. Ya, sebelum closing, kemarin ada suara gitu ya. Barangkali sih teman-teman mau menanggapi apa setuju apa tidak, enggak apa-apa. Ini kita sharing aja. Bagaimana kalau RFF LOP itu dijalankan pagi kayak gini gitu. Berarti setelah sholat subuh gitu ya kan, tenaganya fresh gitu ya, lagian hari Ahad gitu kan. Ini usul aja sih, mungkin nanti bisa di ini ya, apa namanya, diberikan voting gitu ya Bunda Pita ya, pakai itu biasa, pakai klik gitu kan. Karena apa? Pada saat malam Jumat gitu ya, selesainya sampai malam, itu alasannya. Ya alasannya istilahnya bukan alasan yang dibuat-buat, bukan, maksudnya landasannya itu gitu ya, karena sampai malam. Nah, ini kedua, landasan yang kedua adalah kalau pagi itu fresh Bunda gitu kan. Kalau pagi itu fresh gitu kan. Nah, kemudian kan juga belum ada kegiatan bersama keluarga, setelah subuh langsung kajian. Wah, keren banget tuh kayak gitu kan. Itu aja. Coba bagaimana nanti tanggapannya teman-teman kalau misalnya setuju tetap di hari Ahad gitu kan, karena kalau malam Jumat itu, malam-malam itu yang di daerah bagian timur gitu kan ya, itu udah jam 12 lah kayak gitu kan, kasihan kayak gitu ya. Nah, coba nanti Bunda Pita ya dirembuk bareng. Kalau tetap kok malam Jumat enggak apa-apa juga gitu kan. Jadi silakan, yang terbaiknya dari teman-teman semua. Bagaimana, ini hanya usulan gitu ya. Wah, setuju banget pada subuh, bener ya Bunda Primi ya. Oke, nanti yang setuju kita adakan voting ya. Jadi ini insya Allah warna baru, lebih cerah lagi, jadi mendownload keajaibannya juga lebih mudah. Dan mengisi hari Ahad itu yang mungkin tidak ada kegiatan yang secara urgent gitu ya, masih hari santai. Nah, kita isi dengan ada kegiatan spiritual seperti ini. Jadi teman-teman semua, pada waktu teman-teman itu berikhtiar dunia ya, saya sarankan wajib diisi dengan kegiatan spiritual seperti ini, karena ini yang mudah sekali nanti menuju keajaibannya, itu sangat mudah dicapai gitu teman-teman, karena kuatnya mental, kuatnya spiritual kita. Jadi nanti yang namanya putus asa gitu ya, kemudian cepat
ini down gitu kan, atau mungkin pesimis, itu akan jauh terbooster dengan ada bacaan Al-Quran, amalan-amalan langitan yang menguatkan mental teman-teman. Lalu closing statement-nya teman-teman semua, sisihkan ya, sisihkan kepunyaan teman-teman ya, berarti apa nih? Sisihkan titipan Allah yang ada di teman-teman untuk ilmu. Apa saja nih titipan Allah? Waktu ya, tenaga, kemudian apalagi finansial kita. Sisihkan untuk ilmu gitu. Niatkan di dalam diri kita, di dalam diri teman-teman. Saya budget, saya adakan budget untuk ilmu dari pendapatan teman-teman. Waktunya, ya tenaganya gitu kan, untuk ilmu, uangnya gitu kan. Karena apa? Dengan ilmu itu nanti akan memperpanjang usia kita. Bismillah. Bismillah Bunda. Ayah, benar. Memperpanjang usia. Usia apa nih? Usia banyak nih, usia finansial, usia kesuksesan, ya usia dari kesehatan kita. Dengan ilmu kan diberi cahaya. Jadi pada waktu nanti teman-teman ajaib, sisihkan tuh untuk ilmu kembali gitu. Karena banyak sekali kita bisa temuin orang-orang yang berkegiatan, orang-orang yang berbisnis, orang-orang yang berumah tangga tanpa dengan ilmu cepat sekali robohnya teman-teman. Ya, jadi itu pesan dari saya, dan itu pun saya menasihati diri sendiri. Saat sudah sukses pun ya, investasikan untuk ilmu itu harus kita sisihkan, benar-benar kita perhatikan. Gitu ya. Terima kasih, mohon maaf lahir batin, apalagi ini adalah pertemuan ya terakhir di sesi ini, bukan seterusnya ya. Kita request aja ke Allah ya, diberikan ada usia yang panjang, sehat dan barokah. Mohon maaf sebesar-besarnya dari saya, walaupun tadi Bunda Pita sudah menyampaikan ya minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir batin. Saya pun demikian teman-teman ya, apalagi saya yang paling banyak nih ngomong gitu ya, mungkin ada tidak tepat di lisan, di suara, di wajah saya, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya Dina, mohon maafnya. Insya Allah kita tetap bersama ada di grup WA. Jangan lupa teman-teman, apabila teman-teman melihat ada saudaranya, ada tetangganya yang masih tidak mudah, teman-teman bisa bantu uang, bisa bantu ide, bisa bantu tenaga, terutama ajak untuk dia bisa mandiri, bisa berdiri, ruhnya bisa berdiri, semangatnya ajak ya untuk bisa bergabung ya, ada di kelas kita tercinta ini ya, agar dia itu dapat imunitas yang semakin baik gitu ya, tidak kemudian meminta bantuan orang terus gitu kan, tapi dia bisa berdiri. Bantuannya kemana nih? Ke Allah mintanya ya, kita arahkan untuk bisa menghadap ke barat, ibaratnya seperti itu kan. Dengan apa? Ilmu magnet rezeki yang alhamdulillah di Arta ini intens ya dalam pembimbingannya ya. Bismillah, memberikan ada manfaat kepada teman-teman semua dan kepada lebih banyak lagi ya di lapisan masyarakat yang ada di sekitaran kita. Mohon maafnya sama-sama Bunda Eni dan Bapak Ibu semua ya, mohon maaf lahir batin. Mari untuk kita tutup dengan penutup Please ya bersama-sama. Ya sama-sama, terima kasih teman-teman. Lahir batin Bunda. Bunda Bunda Pita. Ya sama-sama. Ya. Lahir batin. Nanti saya mau belajar sadar nafasnya ya Bunda Ya Pita. oke, sip. Yang mau daftar japri semua. Ya Bunda, ikut Ya, Bunda. Ya, sadar nafas nanti Kamis ada ya, jadi segera pendaftarannya aja yang mau ya. Keren banget nanti ya di sana bagiannya berlipat. Mari teman-teman untuk kita baca doa penutup kafaratul majelis, karena saya harus pindah ruangan ke majelis Allah. Jiwa